Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bagaskara. Saya adalah mahasiswa program Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana YN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Islam yang disusun oleh saya Iqbal Bagaskara dan dosen pengampu Dr. Layaman MSI. Baik, selanjutnya langsung saja. Pendahuluan, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara dan sesama masyarakat. Prinsip keadilan harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat yang meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Dalam fondasi ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian dalam suatu negara. Salah satunya keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian negara, meniadakan kesenjangan antara sesama umat manusia di dalam suatu negara. Dalam mengatur negara, pemerintah memiliki peran dan fungsinya sendiri dengan adanya sistem-sistem perekonomian yang sangat beragam. Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang baik dan teratur. Maka peran penting pemerintahan dalam memperhatikan ekonomi negara dalam berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerima negara, kemudian kebijakan dalam mengatasi eksternalitas negatif, dan berbagai hal yang lain sangat diperlukan. Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup worldview bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya, dalam ekonomi Islam, tindakan ekonomi diatur secara seimbang sehingga peran individu memperoleh kebebasan, tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, dan pemerintah menetapkan peraturan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Adanya peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah syuro sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islami. Hal yang lain sangat diperlukan. Pemerintah dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, mengingat hari ini banyak negara yang dengan segala banyak kelebihan dan kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan dapat dengan mudah untuk diterapkan. Dengan adanya pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganya, yang memiliki banyak arti bagi mereka secara perorangan atau secara bersama-sama. Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat. Peran pemerintah. Menurut Iyas Yusuf, peran pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta-merta dibebankan oleh masyarakat. Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan
untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu pertama peranan alokasi, kedua peranan distribusi, dan yang ketiga peranan stabilisasi. Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah yaitu yang pertama peran alokasi sumber daya, yang kedua adalah peran regulator, ketiga adalah peran kesejahteraan sosial, dan yang keempat adalah peran mengelola ekonomi makro. Dalam pemerintahan suatu negara, pemerintah mempunyai peran dalam perekonomiannya. Menurut Adam Smith, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam pertama peranan alokasi. Peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan dan mengusahakan agar pengalokasian sumber daya-daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam peranan alokasi, pemerintah adalah penyedia barang dan jasa publik. Barang publik yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Contohnya jalan raya, pembersihan udara karena polusi. Dalam hal ini, tidak semua barang dan jasa disediakan oleh sektor swasta. Maka dari itu muncullah barang publik. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar disebabkan oleh kegagalan sistem pasar market failure. Barang publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang publik murni dan barang publik campuran. Kemudian yang kedua adalah peranan distribusi. Peranan pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan serta kekayaan masyarakat. Peran distribusi ini adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran stabilisasi. Peran stabilisasi ini adalah peranan pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Dalam peran pemerintah ini juga untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang bagus dan tingkat pertumbuhan yang memadai. Di sisi lain, inflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilisasi ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi tersebut harus ditangani pemerintah melalui kebijaksanaan moneter. Fungsi pemerintah dalam setiap perekonomian, baik pada sistem kapitalis dan sosialis, pemerintah selalu memainkan peran yang amat sangat penting. Adam Smith berteori bahwa pada dasarnya pemerintah sebuah negara mempunyai 3 fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pemerintah untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Dan yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Secara umum, terdapat 4 fungsi pemerintah, yakni fungsi pelayanan servis, fungsi pengaturan regulating, fungsi pembangunan development, dan fungsi pemberdayaan empowerment. Dan beberapa fungsi mutlak yang harus nampak dalam diri pemimpin sebuah negara diantaranya adalah yang pertama mengatur ketertiban umum dalam rangka mencapai visi dan misi bersama. Yang kedua membangun sebuah keharmonisan seluruh elemen lapisan masyarakat. Yang ketiga menjamin kehidupan rakyat dan tegaknya suatu keadilan tanpa pandang bulu. Dan yang keempat adalah membangun kekuatan internal bangsa. Landasan hukum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Adapun hadis yang berbunyi al-mar'i muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bi maksiyat fa in umira bi maksiyatin fala sam'a wa la ta'at. Artinya, wajib bagi seorang muslim untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang disukai atau dibencinya, selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah taat kepada Allah dalam ayat ini disebutkan secara eksplisit jelas, sama seperti perintah taat kepada Rasulullah SAW. Perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasul sama-sama diawali dengan kata ati'u, taatilah. Sementara perintah taat kepada ulil amri, pemerintah, tanpa kata ati'u, hanya diikutkan kepada kedua perintah taat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang dilaksanakan orang-orang yang dipilih untuk menjalankan urusan dan kepentingan publik ulil amri. Allah mewajibkan hal itu setelah mewajibkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah benar-benar mewajibkan kita, kaum muslimin, untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita semua. Kewajiban lain yang juga diperintahkan dalam ayat tersebut adalah menegakkan keadilan pada saat menjalankan tugas dan fungsi pemerintah menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dalam hadis tersebut mengingatkan kaum muslimin untuk menaati pemerintah selama tidak melanggar ketentuan dan batasan yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Namun demikian, kewajiban untuk taat kepada pemerintah tidak berarti larangan bersikap kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan kita, kritik dan saran yang membangun merupakan amanah yang khusus diberikan kepada para wakil rakyat, meskipun setiap warga bisa melakukannya sendiri-sendiri. Namun, para wakil rakyat diberikan kewenangan untuk menilai apakah pelaksanaan hasil keputusan dan kesepakatan bersama telah dijalankan oleh pemerintah dengan baik atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki demi terlaksananya kepentingan umum. Peran pemerintah dalam perspektif Islam. Negara memainkan peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan pada masyarakat umum. Dalam suatu perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya, termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi: yang pertama adalah upaya mewujudkan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan pasar yang islami. Pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menguasai faktor utama penggerak perekonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan, dan mematok harga kalau dibutuhkan. Maka Islam menghendaki terbentuknya satu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. Dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung secara sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar. Pemerintah
memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah, kesejahteraan yang direalisasikan melalui optimasi maslahah kebermanfaatan. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam, negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Menurut Al-Mawardi, tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara menurut Ibnu Khaldun, eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Di antara beberapa fungsi negara dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama adalah fungsi memberikan keamanan dan pertahanan. Yang kedua, fungsi penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun yang terkait dengannya. Yang ketiga, fungsi ekonomi dan keuangan dan sarana yang terkait dengannya, urbanisasi tercapai dan penghidupan masyarakat tersedia, solidaritas sosial, perlindungan dakwah yang bersumber dari akidah Islam dan moral, amar ma'ruf dan nahi mungkar yang merupakan landasan menyeluruh yang menjadi dasar sholat agama dan urusan duniawi. Dan yang keempat adalah fungsi pelayanan publik, meliputi penyebar luasan ilmu pengetahuan dan pendidikan lain sebagainya. Terakhir, kesimpulan, Islam sangat memperhatikan pemerintahan. Dalam Islam penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial. Tentunya, untuk menerapkan aturan-aturan yang ada, mestilah dibentuk suatu sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah sebuah negara yang mengatur kehidupan banyak orang. Maka, Islam menghendaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. Peran dan fungsi pemerintah menjadi vital di dalam perekonomian suatu negara, terutama sebagai regulator di dalam menciptakan kebijakan atau peraturan sebagai upaya mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pemerintah tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, yakni mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi maslahah. Peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai Islam dan mendorong kesejahteraan umat secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan hasil pemaparan materi tentang peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Saya Iqbal Bagaskara, mahasiswa program Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana YN Syekh Nurjati Cirebon. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.